Salam dalam kasih Kristus. Di tengah suasana dunia yang mencengkam dalam masa pandemi COVID-19, kita tetap harus menyadari bahwa kehadiran Tuhan itu nyata memberi kekuatan. Kristus adalah sumber segala yang diharapkan. Ia adalah sahabat dan penolong yang setia. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, yang selalu menyertai serta setiap langkah dalam pelayanan kita. Pada hari ini, kita bersama-sama merayakan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Dalam diri pemudalah diletakkan harapan gereja, karena pada pundak mereka estafet koinonia, diakonia, dan marturia Gereja Kalimantan Evangelis di masa kini dan di masa yang akan datang ditaruhkan. Mari kita rayakan hari ini dalam sukacita dan berdiri bersama dengan seluruh pemuda GKE mengumandangkan himne KPRP. Jemaat diundang berdiri. Remaja pemuda GKE, kaulah harapan bangsa dan gereja, untuk mengabarkan Injil Kristus ke seluruh dunia. Gunakan waktumu untuk bersaksi, bersekutu dan melayani, agar hidupmu menjadi berkat bagi sesama. Pakailah talentamu untuk melayani Tuhan, setia terus berkarya dalam persekutuan dan pelayanan. Jadilah suluh pelita yang bersinar terang, agar nama Kristus Tuhan berkumandang di seluruh dunia. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita. Jemaat menyanyi dari Kidung Pujian yang mengatakan kemenangan terjadi di sini.
terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Terjadi di sini. Doa syukur dan pengakuan dosa. Ya Halik semesta, Tuhan Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam Yesus Kristus, semua yang kami terima dan nikmati adalah pemberian-Mu. Syukur padamu ya Allah. Seringkali kami menyakiti hati-Mu dengan sikap dan perbuatan, bahkan tutur kata dan hati kami. Ampuni kami ya Allah. Di masa muda kami sering mengabaikan kesempatan untuk berkarya, menoreh catatan baik pada jejak langkah menuju masa depan dalam rencana-Mu. Ampuni kami. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai Kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jemaat diundang berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku telah mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan
dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersih? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jemaat disilahkan duduk kembali. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ke-13. Dengan perikop, Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan." Lalu berkata Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Jemaat menyanyi kembali dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255, Firman-Mu kupegang selalu.
menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tampak berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Sebelum mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita menyaksikan vokal grup dari SPRP Jemaat GKI Kereng Bangkirai dalam rangka mengikuti Porseni tahun 2021. Waktu dan tempat dipersilahkan. sampai tabes tuje bangkas tabela hatue tentang bawi dia puji kau rela untukku buah bawi
dia dumaja juru selamat. Bela dia mengerti dia dengan mangat. Jalan dia kaput gila manen di kamar desa. Lawai kau Tuhan getaran akan dijai. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati dalam Tuhan, kita mempersiapkan diri masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan berkenan mengasihi kami, memberkati kami, melewati penyertaan Tuhan. Pada saat ini kami mempersiapkan diri untuk pemberitaan firman Tuhan. Dengan kesadaran penuh akan salah dan dosa kami manusia Tuhan, ampuni kami. Biarlah dengan belas kasih Tuhan, kami dilayakkan untuk dengar dengan firman Tuhan. Seraya Tuhan berkenan menyertai kami untuk setia menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Secara bersama kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang menjadi dasar nas pelayan firman Tuhan, yaitu dari Yohanes pasal 6, ayat 24 sampai dengan ayat 35. Dengan judul Orang Banyak Mencari Yesus, demikian yang tertulis. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka,
Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis. Mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Amin. Saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kekasih dalam Tuhan, ada banyak alasan tentunya mengapa kita cari Yesus, ya kan? Kita bisa cari Yesus ketika kita merasa dipuaskan. Kita cari Yesus ketika kita diberi banyak. Tetapi ketika kita merasa kesusahan, kesulitan, maka bisa saja Yesus tidak lagi dianggap sebagai tumpuan atau sebagai sumber yang diharapkan. Bisa terjadi kan Bapak Ibu Saudaraku? Tetapi ketika itu pun terjadi, Yesus bahkan justru menjadi bagian yang patut dipersalahkan. Mungkin ini pernah jadi pengalaman kita dengan proses perjalanan kehidupan yang kita alami dalam kehidupan di tengah dunia ini. Saat ini saya ingin menyampaikan satu ilustrasi, di mana dalam ilustrasi ini ada satu keluarga yang baru saja terima Yesus, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi mereka ini berkomitmen percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah lalu keputusan akhirnya mereka memberi diri untuk dibaptiskan. Saudaraku, dalam perjalanannya, tahun-tahun awal, begitu banyak pergumulan yang mereka alami rupanya. Dari pekerjaan, usaha yang mereka lakukan, seringkali gagal dibandingkan dekat dengan kata berhasil loh Bapak Ibu. Karena mereka membayangkan pekerjaan yang begitu sudah dirancang demikian rupa, harapannya hasilnya memuaskan, ternyata tidak pada kenyataannya. Lalu anak mereka ini masuk pada taraf usia remaja dan pemuda. Saat mereka sudah belajar mengenal Yesus, ikut ambil bagian dalam persekutuan bersama Tuhan Yesus di tengah pelayanan, rupanya ada satu kondisi di mana mereka dianggap berbeda. Dianggap mereka berbeda Bapak Ibu Saudara. Dan mereka akhirnya apa? Mengalami pengucilan, tidak terlalu ditemani oleh teman-teman yang lain yang biasa berteman dengan mereka. Itulah keadaan yang terjadi. Saudara-saudaraku, begitu banyak kesulitan yang dihadapi. Akhirnya ya mereka putuskanlah datang kepada hamba Tuhan yang pernah membimbing mereka untuk kenal Yesus, terima Yesus, dan mengimani di dalam Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mereka katakan kepada hamba Tuhan itu,
Bapak, sepertinya Tuhan Yesus yang Bapak ceritakan, Tuhan Yesus yang Bapak ajarkan, Tuhan Yesus yang dimana meminta kami untuk mengimani Dia, berbeda dengan Yesus yang Bapak imani sekarang. Saudaraku, rupanya mereka berpikir ya, ikut Tuhan itu akan jauh dari namanya masalah, dari pergumulan. Itu mungkin ada di benak mereka awal mereka percaya pada Tuhan Yesus. Kesimpulannya, mereka kecewa. Ya, kecewa. Lalu apa yang dikatakan sebagai tanggapan oleh hamba Tuhan itu? Ketika mereka menceritakan bahwa mereka mengira ikut Tuhan Yesus dapat memenuhi keperluannya mereka, menemukan solusi dari pergumulannya mereka. Hamba Tuhan itu menjawab mereka, saudaraku, ternyata kalian belum mengenal Yesus yang sesungguhnya. Kalian masih menempatkan Yesus sebagai jawaban dari persoalan kalian. Kalian masih menempatkan Yesus untuk memenuhi apa yang menjadi keperluan kalian. Dan Yesus sesungguhnya tidak seperti itu. Untuk wujud di mana Ia hadir dalam kehidupan orang yang percaya. Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini nas kita mau menunjukkan lebih sebenarnya dari apa yang mereka sedang pikirkan. Cari Yesus, ikut Yesus, bukan saja hanya ingin memenuhi apa yang kita perlu, tetapi bagaimana dengan bersama Yesus kita menemukan hal yang lebih besar dan berharga, yaitu kerajaan Allah. Tadi kita bisa mengetahui Yesus sendirilah yang menawarkan bagi kita supaya kita tidak menjadi tawar hati kalaupun kita ada dalam persoalan-persoalan hidup, Bapak Ibu Saudara. Hati kita adalah hati yang tetap percaya akan pekerjaan Tuhan. Sebab oleh di dalam Yesus kita akan merasa dikuatkan di tengah ketidakberdayaan kita. Dan lewat nas ini kita sungguh-sungguh diajak mengimani Yesus selalu menopang kita, menyertai kita dalam situasi apapun. Pertanyaannya, bagaimana ya cara kita bisa mengalami Yesus sebagai roti hidup? Dua hal. Datang pada Yesus, supaya kita bisa mengalami Yesus. Dua, percaya pada pekerjaan Yesus, supaya kita dekat dengan Yesus. Kekasih dalam Tuhan, inilah yang memang jadi pekerjaan tanggung jawab beriman kita pada Tuhan. Tadi ilustrasi yang pertama, kita mendapatkan pola pikir manusialah yang perlu dibenahi, yang perlu diperbaiki, perihal pandangan kita terhadap apa yang Tuhan lakukan, rancangkan dalam hidup orang percaya. Yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin membagikan satu pengalaman dari cerita tenaga kesehatan yang pernah bertugas, bahkan masih bertugas, menangani pasien COVID yang terpapar COVID-19. Lewat pengalamannya, dia menceritakan tugas itu diterima. Dalam perjalanan tugas itu, dia terpapar COVID-19 juga rupanya. Dia diobati, dia berjuang untuk proses kesembuhan, dan dalam waktu yang ada dia sembuh. Setelah sembuh, dia kembali memberi diri untuk bertugas melayani saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kira-kira
apakah rasa takut tidak ada pada diri mereka? Mungkinkah rasa takut itu tidak ada pada diri mereka? Tentu pasti ada. Karena resiko besar dalam tugas tersebut. Lalu apakah kematian tidak bisa mendekati mereka? Logika kita saja akan berbicara. Pasti bisa. Karena laporan di lapangan saja sudah banyak menunjukkan nakes gugur di medan pelayanannya. Namun ketika saya bertanya kepadanya, apa sebenarnya membuat kamu bertahan dengan pelayanan tersebut? Sehingga kamu, saya lihat, seakan menunjukkan mampu mengalahkan rasa takutmu dengan apa yang kau tetap lakukan. Dia jawab sederhana, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia hanya jawab, Yesus, Bu. Dalam Yesus, ia dikuatkan untuk bagaimana mengasihi sesamanya. Semakin dikuatkan untuk tugas panggilannya sebagai tenaga kesehatan. Karena saya juga melihat bagaimana keluarga yang mendampingi keluarganya yang terpapar COVID-19 juga berupaya semangat. Jadi saya percaya bahwa Yesus yang saya imani, Yesus yang hidup dalam kehidupan saya, memberikan semangat untuk kami melayani. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini hanya salah satu pengalaman dari orang-orang, saudara-saudara kita yang merasakan belas kasih Tuhan, yang merasakan bagaimana Tuhan memampukan menopang mereka. Karena dengan kondisi kita sekarang, harus kita pahami, kadang namanya kematian bisa kapan saja datang. Tetapi oleh percaya kita pada Tuhan Yesus, kita tahu kematian itu bisa datang seperti pencuri. Tapi kita percaya itu tidak akan mengurangi rasa kasih kita, percaya kita akan Yesus sebagai sumber keselamatan kita. Kesimpulannya, ternyata kasih dari Tuhan mampu mengalahkan rasa takut kita, mampu mengendalikan rasa khawatir kita. Lalu apa pesan dari nas ini untuk kita semua, khususnya pemuda remaja GKE? Yang pertama, di tengah suasana yang masih meresahkan ini, mari tetaplah percaya bahwa kehadiran Tuhan itu ada untuk memberi kekuatan bagi kita semuanya. Yang kedua, mari kita saling membantu, turut hadir sebagai pribadi yang dimana Yesus boleh hidup dalam kehidupan kita. Tunjukkan itu dengan sikap patuh taat pada aturan, terutama pada aturan pemerintah. Perketat prokes kita. Imani dalam diri kita, segala sesuatu dalam perkara hidup kita, ada Tuhan beserta kita. Dan yang terakhir kepada remaja dan pemuda GKE, kalian adalah harapan gereja. Pada kalian dimandatkan untuk tetap menyaksikan hidup sebagai orang muda, di mana dengan masa muda kalian Injil Kristus diceritakan. Pakai masa muda kalian dengan bijak, agar hidupmu jadi berkat bagi sesama. Supaya oleh masa mudamu, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita renungi firman ini, dan kita bersatu dalam doa. Atas firman Tuhan yang kami telah dengar, Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali
tentang tujuan kami percaya di dalam Tuhan Yesus. Kehidupan di dalam tengah dunia ini telah menunjukkan tentang banyak hal yang berkeinginan juga agar kami tetap kuat dan tegar di dalam Tuhan. Terima kasih, firman ini jadi benteng untuk kami, jadi tempat untuk pertahanan kami, karena kami punya Yesus sebagai roti hidup yang bukan hanya menawarkan memenuhi apa yang dinilai secara dunia, tapi lebih daripada itu, keselamatan, kehidupan yang kekal di dalam penyertaan Tuhan. Engkau sudah mengizinkan kami melayani Tuhan dengan kehidupannya. Masing-masing kami diberi kepercayaan menjalani hidup ini dan mengisi hidup ini sebagaimana Injil Kristus diceritakan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kesempatan yang baik ini kami juga mau pakai dalam rangka Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis, agar para pengurus dan semua program, Komisi Pelayanan Pemuda Majelis Sinode, Komisi Pelayanan Pemuda Resort, Seksi Pelayanan Remaja Pemuda Majelis Jemaat dimanapun berada, khususnya Jemaat GKE Kereng Bengkirai. Tolonglah untuk setiap bagian tanda pelayanan ini Tuhan, sungguh-sungguh dipakai sebagai sarana melayani Tuhan dengan perjalanannya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melewati organisasi ini juga, anak muda-mudi Tuhan dipakai terlibat untuk menyaksikan Injil Kristus. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk generasi muda dalam pergaulannya, tantangan ataupun pergumulan yang dihadapi, bahkan lebih lagi kehidupan masa depan mereka masing-masing. Kami doakan untuk proses semuanya ini Tuhan. Nama-Mu lah yang selalu dilibatkan dalam segala perjalanan hidup mereka semuanya. Sehingga mereka tidak akan mengandalkan kekuatan mereka sendiri, bahkan teringat akan apa yang menjadi sabda Tuhan, bahwa firman-Mu menjadi bekal utama yang akan membimbing mereka, menuntun mereka kepada jalan yang sesungguhnya. Mereka juga yang sedang mempersiapkan diri untuk proses mengikuti tes CPNS. Menurut waktu yang ditentukan nanti Tuhan, biarlah mereka semuanya boleh mengikuti perjuangan dengan sebagaimana mestinya, sehingga apa yang mereka perjuangkan ini tidak sia-sia, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam segala perjalanan hidup mereka Tuhan. Ajari mereka juga untuk siap dengan mental yang baik, sehingga setiap hal yang mereka ikuti, mereka dengan bijak hadir sebagai pemuda Kristen yang bertanggung jawab atas setiap tanggung jawab yang dibebankan. Terima kasih Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa untuk pergumulan jemaat GKE Kereng Bengkirai. Suasana COVID-19 ini mengantarkan kekhawatiran, kecemasan yang sangat. Tetapi kami menaruh percaya dalam iman kepada Yesus Kristus, bahwa kami tidak berjalan sendiri, bahwa kami tetap dituntun oleh penyertaan Tuhan melewati setiap pergumulan itu Tuhan. Mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah atau di rumah sakit, saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, yang sedang melakukan isoman maupun yang dirawat secara khusus di rumah sakit, tolonglah mereka semua Tuhan, untuk selalu merasakan belas kasih Allah hadir di tengah perjuangan yang mereka sedang hadapi saat ini Tuhan. Baik mereka juga dalam pergumulan keluarga, pekerjaan, kehidupan anak-anak mereka, kehidupan yang sedang dijalani saat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi Tuhan yang membuka jalan untuk setiap jalan yang dilewati, sehingga kami boleh sampai kepada tujuannya. Jemaat Tuhan yang bersuka cita akan kelahiran, akan pernikahan nanti ulang tahunnya, Tuhan yang memberkati setiap sukacita ini Tuhan. Bahkan ketika mereka bisa hadir untuk survive, untuk memperlihatkan, saling menguatkan kepada saudara-saudari yang lainnya. Biarlah semuanya sukacita ini terus ditambahkan di dalam Tuhan saja. Bangsa dan negara kami bawa dalam tangan kasih Tuhan. Berkati para pemimpin kami Tuhan. Berkati kesempatan di mana mereka untuk melayani masyarakat,
sehingga masyarakat juga bisa bekerja sama untuk menjalani kehidupan di tengah bangsa negara ini. Tuhan, pulihkanlah bangsa kami. Tuhan, pulihkanlah dunia pada saat ini di tengah perjalanan pergumulannya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Nas pengantar terambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum persembahan kita kumpulkan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas berkat yang selalu Tuhan berikan untuk kami hari lepas hari. Pada saat ini Tuhan, sebentar lagi kami ingin mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi harum dan berguna di dalam nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari PKJ 274 ayat 1 sampai seterusnya, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidup kembali hidupku, hanya kasih tak akan lekat. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktu-Mu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampu terus bercahaya, muliakan lemah ini. Tiada yang bakat di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Berita Jemaat, ibadah Minggu pagi secara live streaming 8 Agustus 2021 pukul 8 waktu Indonesia Barat di Gereja Bethesda Kereng Bangkirai dilayani oleh Pendeta Mastiur MAT Tambunan STH, dan untuk petugas tidak ada perubahan. Jadwal kebaktian keluarga sesuai di berita jemaat. Jadwal ibadah kategorial sesuai dengan berita jemaat. Berita keuangan sesuai dalam berita jemaat yang berbentuk file PDF
yang dikirim melalui WhatsApp grup Jemaat GKE Kereng Bangkirai. Berita lain-lain, pemberitahuan bagi Jemaat GKE Kereng Bangkirai bahwa ibadah minggu sesuai dengan surat edaran nomor 106/MJ GKE Kereng Bangkirai /7/2021 yang sudah diedarkan kepada jemaat. Untuk sementara ibadah minggu secara live streaming dan secara mandiri di rumah masing-masing dengan menggunakan liturgi yang sudah dibagikan kepada jemaat. Pemberitahuan bagi keluarga yang melaksanakan ibadah keluarga mandiri dan lewat video live streaming, kolekte ibadah dapat disampaikan kepada BPH atau bendahara setiap jam kerja. Pemberitahuan untuk kelas katekisasi CD yang dilaksanakan pada hari Jumat 6 Agustus pukul 19.00 atau jam 7 malam melalui via online pengajar Pendeta Mastiur MAT Tambunan STH dan didampingi oleh mahasiswa PPL IAKM. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sepanjang minggu dan bulan ini. Kiranya sehat sejahtera, umur panjang, dan terus bersukacita di dalam Yesus Kristus. Terakhir kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Mastiur MAT Tambunan STH serta anggota SPRP di Gereja Bethesda dan seluruh penyelenggara ibadah live streaming. Demikian berita jemaat ini disampaikan. Apabila ada kekeliruan dengan penulisan nama, alamat maupun jumlah nominal persembahan, diharapkan koreksinya agar dilakukan penyempurnaan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam. Saya selaku koordinator pemuda Gereja Bethesda Kereng Bangkirai mengucapkan selamat Hari Pemuda 2021. Walaupun kita melewati live streaming ini, kita sangat di dalam pandemi ini, COVID-19 ini, saya berharap kepada seluruh pemuda gereja, mohon kita saling kita tegur sapa untuk mewaspadai masalah COVID ini. Tidak ada lain itu, kita berharap sekali kita menghindar dari kerumunan, menghindar dari segala perkumpulan-perkumpulan yang sering kita di antara keluarga kita pun bisa terpapar juga, terutama orang dekat, sanak keluarga. Nah, saya kira saya bermohon sekali seluruh pemuda kita saling berdoa supaya kita terhindar dari COVID-19 ini dan semoga berlalu untuk akan datang ini. Saya juga mengucapkan selamat untuk perseni yang ke-13 walaupun tidak semeriah seperti tahun-tahun yang dulu, walaupun lewat streaming juga perseni ini, tapi saya berharap hikmahnya Tuhan selalu memberkati kita semua. Dan juga mereka yang ikut retreat juga tolong waspadalah dan saling kita menjaga, saling berdoa kita supaya kita bisa diberkati dan terhindar dari segala sakit penyakit. Saya kira saya mengucapkan sekali lagi selamat Hari Pemuda Gereja Kalimantan Pengalis Minggu 1 Agustus 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Pengakuan iman rasuli. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan menyanyi haleluya 3 kali. Jemaat dipersilakan berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pengutusan untuk kita. Hari ini Tuhan Yesus memanggilmu untuk menjadi berkat. Pada dirimu tongkat estafet gerejanya di dunia ini ditaruhkan. Hai pemuda, bangunlah, berkaryalah, dan buktikanlah kepada gerejamu, orang tuamu, bagi bangsa dan negara, dan bagi dunia, bahwa kalian adalah generasi muda Tuhan yang luar biasa. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kami yang bertugas pada minggu pagi hari ini mengucapkan selamat hari Minggu dan